Kelompok C akan menjelaskan hasil dari penelitian kami dengan judul Analisis Pola Perilaku Konsumsi berdasarkan besarnya pendapatan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang bakso. Sebelum masuk ke inti pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Zidan Aldis Pratama. 2. Ipung Azizul Akbar. 3. Regi Aisyah. 4. Siti Nur Aida. 5. Chelsea Aulia Arifani. 6. Ahmad Edra Palevi. 7. Nasaf Syah Arobi. 8. Febri Arianti. Dan 9. Natania. Video ini berisi tentang pembahasan dari pendahuluan, landasan teori, gambaran umum, pembahasan, dan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda, konsumtif, dan consumption dari bahasa Inggris, yang berarti menghabiskan nilai guna barang atau jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus. Pola konsumsi setiap individu berbeda-beda tergantung pendapatan yang didapatkan. Oleh sebab itu, setiap individu ataupun keluarga dalam lapisan masyarakat pasti memiliki skala permintaan yang berbeda tergantung pendapatan yang didapatkannya. Dalam melakukan konsumsi, masyarakat akan dihadapkan pada keputusan terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekaligus memenuhi kepuasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya konsumsi antara lain kelas ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, selera, jumlah kekayaan, kondisi lingkungan, harga barang maupun jasa, tingkat bunga, pendapatan, hingga jenis kelamin setiap individu. Dari beberapa faktor tersebut, kami memutuskan untuk membagi populasi yang kami teliti dalam rangka menyelesaikan LKTI ekonomi makro dengan sampel berdasarkan jenis kelamin dan pendapatan. Dengan sampel berdasarkan jenis kelamin dan pendapatan, kami memilih pendapatan sebagai sampel dari penelitian kami karena pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi setiap pedagang bakso. Landasan yang pertama ini adalah landasan teori konsumsi Keynes. Teori konsumsi Keynes ini dicetuskan oleh John Maynard Keynes di dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Nah, di dalam buku ini Keynes mengemukakan teori pendapatan absolut atau yang kita kenal dengan hipotesis pendapatan absolut, di mana menjelaskan tentang konsumsi. Nah, teori tersebut ini dikemukakan atas dasar hukum psikologis yang mendasar tentang konsumsi, di mana teori ini menyatakan bahwa jika pendapatan mengalami kenaikan, maka konsumsi juga akan mengalami kenaikan, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil. Maka dari itu, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan semakin kecil apabila tingkat pendapatan naik, karena beberapa orang lebih cenderung menabung uangnya, atau yang sering kita kenal dengan saving. Karena dengan melakukan saving inilah mereka lebih memilih simpanan di kemudian hari untuk memperpanjang konsumsinya. Permainan hipotesis dicetuskan pertama kali oleh Milton Friedman. Beliau menjelaskan bahwa konsumsi dalam masyarakat adalah sebuah fungsi untuk menunjukkan tingkat pendapatan yang diinginkan. Tujuan karyanya itu Theory of the Consumption Condition. Dalam permainan hipotesis dijelaskan mengenai pengeluaran untuk konsumsi yang dipengaruhi oleh pedagang permanen. Jadi, konsumsi orang itu bergantung pada pendapatan yang mereka miliki. Pendapatan permanen sendiri terdiri atas pendapatan periode yang lalu ditambah dengan windfall income yang diyakini menjadi pendapatan permanen. Apabila seseorang meyakini windfall income naik terus-menerus, maka pendapatan tersebut akan dinilai menjadi pendapatan permanen di setiap periodenya. Selain itu, perilaku konsumen yang ingin memperoleh kepuasan maksimal dengan mengkonsumsi barang sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Dan kepuasan maksimal sendiri akan tercapai saat kemiringan yang diperlukan sama dengan budget lain. Selanjutnya adalah fungsi konsumsinya, yakni sebagai berikut. C sama dengan FYP, di mana C itu merupakan konsumsi permanen, YP sama dengan pendapatan permanen. Relative Income Hypothesis. Teori ini dikembangkan oleh James Dusenberry pada tahun 1949 dalam bukunya yang berjudul Income, Saving, and Consumer Behavior Theory. Dia menyatakan bahwa pengeluaran untuk konsumsi ditentukan oleh pendapatan relatif. Apabila pendapatan seseorang menurun, maka orang tersebut akan mengalami physiological shock. Sedangkan apabila pendapatan seseorang bertambah, maka orang tersebut akan mengalami culture lag. Pada teori ini, tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan di masa lalu, terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Hal tersebut dapat terjadi karena konsumsi saat ini dipengaruhi oleh konsumsi di masa lalu. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi ini, mereka terpaksa mengurangi saving. Fungsi konsumsinya yaitu sebagai CT sama dengan dalam kurung CO min CYO, kurung tutup YT. YT di sini sebagai pendapatan disposable selama tahun T. YO di sini sebagai pendapatan paling tinggi yang pernah diperoleh 1 tahun sebelumnya.
Dari penelitian tersebut, Dusenberry membuat kesimpulan bahwa yang pertama, konsumsi seseorang akan tergantung pada penghasilan saat ini dan penghasilan tertinggi tahun sebelumnya, atau bisa disebut ratchet effect. Yang kedua, perilaku konsumsi seseorang akan tergantung pada perilaku konsumsi lingkungannya, atau bisa disebut demonstration effect. Life Cycle Hypothesis, Franco Modigliani dan Richard Bamberg 1954, menyatakan pendapat bahwa orang memaksimalkan utilitas masa depan konsumsi mereka, mendalilkan motivasi untuk menyimpan sumber daya untuk akumulasi konsumsi masa depan selama masa pensiun. Hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis mengasumsikan bahwa seseorang individu kemungkinan memiliki sedikit atau tidak memiliki pendapatan dan aset keuangan ketika berusaha untuk mengakumulasi kompetensi sebelum menjadi tenaga kerja. Hipotesis ini menunjukkan bahwa menabung tinggi ketika pendapatan tinggi terhadap pendapatan rata-rata seumur hidup. Sebaliknya, menabung rendah saat pendapatan rendah untuk mencapai kepuasan ekonomi pada saat seseorang melewati siklus kehidupan. Beberapa tipe perencanaan keuangan diperlukan dalam life cycle hypothesis ini. Nah, untuk fungsi konsumsinya ada pada gambar. Untuk penjelasan diagram, responden yang berprofesi sebagai pedagang bakso di Kabupaten Jember ini memiliki rate pendapatan yang berbeda setiap harinya. Responden yang diambil dari wawancara ini sebanyak 54 populasi dengan jumlah 19 orang perempuan dan 35 orang laki-laki. Range usia dari responden yakni paling banyak berusia 40-49 tahun dan 50-59 tahun, di mana kedua-keduanya sebanyak 20 orang. Berdasarkan hasil observasi, perbedaan pendapatan pada setiap pedagang bakso cukup signifikan. Dapat dilihat dari diagram pendapatan bahwa terdapat pedagang bakso yang mendapatkan penghasilan rendah hingga penghasilan tinggi setiap harinya dengan rate pendapatan harian berada di kisaran 100.000 sampai 1 juta rupiah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah pemilihan tempat berdagang yang strategis dan status kepemilikan usaha. Dalam diagram pemilik usaha didapatkan 44 orang berstatus kepemilikan sendiri, sementara 10 orang lainnya berstatus kepemilikan orang lain atau bos. Pola konsumsi responden yang berprofesi sebagai pedagang bakso dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan berdasarkan tingkat pendapatan ini sangat berbeda. Selain itu, pola pikir dan cara bertindak juga mempengaruhi pola konsumsi responden, baik laki-laki maupun perempuan dalam berdagang. Pembahasan hasil wawancara. Responden yang berprofesi sebagai pedagang bakso memiliki rate pendapatan berbeda setiap harinya. Responden dari wawancara ini sebanyak 54 populasi dengan jumlah 19 orang perempuan dan 35 orang laki-laki. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan teori konsumsi, tambahan pendapatan dan alternatif lain untuk menambah pendapatan diperoleh hasil bahwa responden lebih banyak memanfaatkan tambahan pendapatannya untuk ditabung atau saving dengan alasan sebagai dana darurat, dan sebagian besar responden tidak memiliki pendapatan tambahan selain dari berdagang bakso, sehingga mempengaruhi pola konsumsi mereka yang akhirnya tidak stabil dikarenakan mereka akan menyesuaikan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Mereka masih dapat melakukan konsumsi meskipun pendapatan mereka senilai 0 rupiah dengan cara menggunakan uang tabungan yang mereka miliki atau meminjam uang. Namun, hal ini disadari para pedagang tersebut bahwa hal ini tidak dapat berjalan dengan lama. Dapat disimpulkan bahwa teori konsumsi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang bakso tersebut condong ke teori konsumsi Keynes oleh John Maynard Keynes, yang artinya pola konsumsi mereka disesuaikan oleh pendapatan yang mereka dapatkan. Responden yang telah diwawancarai dibedakan menjadi 2 sampel, yaitu lelaki dan perempuan. Alasan membedakan sampel ini karena pola berpikir dari gender dalam menentukan prioritas pengeluaran untuk konsumsi tentunya berbeda. Selain untuk makan, gender lelaki menggunakan hasil pendapatannya juga untuk membeli rokok, mencicil kendaraan, atau mencicil rumah. Sedangkan gender perempuan selain untuk kebutuhan konsumsi makan, mereka menggunakan pendapatannya untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga seperti keperluan rumah tangga, barang-barang dapur, pakaian, perhiasan, serta kebutuhan untuk anak. Persamaan dari pola konsumsi gender lelaki dan perempuan rata-rata menjawab untuk diberikan kepada orang tua atau anak, membayar tagihan utang, dan untuk menabung. Kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang bakso. Dalam penelitian ini bisa kita simpulkan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang bakso memiliki pola konsumsi yang condong ke teori Keynes oleh John Maynard Keynes. Pendapatan mereka berbeda-beda sesuai dengan tempat mereka berdagang dan status kepemilikan dagangan tersebut. Tempat mereka berdagang ini dimaksudkan adalah tempat yang strategis yang diyakini mereka
ramai pengunjung. Sebagian besar dari mereka akan memilih untuk menabung apabila pendapatan mereka meningkat. Kalaupun mereka meningkatkan konsumsi mereka akibat adanya tambahan pendapatan, maka jumlahnya akan sangat kecil karena mereka akan lebih memilih untuk menabung atau saving sebagai dana darurat atau untuk keperluan yang lain. Mereka akan tetap bisa melakukan konsumsi walaupun pendapatan mereka hanya sebesar 0 rupiah dengan cara menggunakan uang tabungan ataupun dengan meminjam uang. Namun hal ini disadari bahwa tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, mereka akan berupaya agar mereka tetap bisa melakukan konsumsi untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.